Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Mengawali khutbah kita pada hari ini, saya mewasiatkan kepada diri saya dan semua yang hadir di masjid ini untuk senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena merekalah orang-orang yang mendapatkan kesuksesan di kehidupan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ketakwaan yang bukan hanya sekedar omongan, ketakwaan yang bukan hanya sekedar tulisan, ketakwaan yang bukan hanya sekedar pengakuan, akan tetapi haqqa tuqatih, yaitu dengan senantiasa mengingatnya dan tidak melupakannya, senantiasa mensyukuri nikmat yang ia berikan dan tidak melupakannya, dan senantiasa taat kepadanya, taat kepada aturannya dan tidak durhaka kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan di hadapan kita. Tak terasa hari-hari begitu cepat berlalu. Sudah 1 tahun kita meninggalkan Ramadan, dan sekarang di hadapan kita Allah sediakan Ramadan lagi. Dan ketahuilah, tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita melainkan itu kebaikan kepada kita. Dan sebaliknya, tidak ada larangan yang Allah larangkan kepada kita kecuali itu membahayakan bagi diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan Ramadan bagi kita. Pertanyaannya, apa yang kita persiapkan untuk menyambut, untuk memasuki bulan suci Ramadan? Apakah Ramadan kita tahun ini masih sama seperti tahun yang lalu? Apakah tidak ada persiapan yang kita persiapkan untuk memasuki bulan suci Ramadan? Seolah-olah tidak ada musim kebaikan yang datang kepada kita. Dan pada kesempatan kali ini, jamaah rahimakumullah, kita akan membahas beberapa hal-hal yang harus kita persiapkan dalam memasuki bulan suci Ramadan yang telah di hadapan kita malam ini atau besok. Yang pertama, tumbuhkan perasaan di dalam diri kita akan pentingnya bulan suci Ramadan, akan pentingnya bulan suci Ramadan, yang mana ketika kita mengetahui sesuatu itu penting, maka kita akan mempersiapkannya. Sebagaimana ketika dikatakan kepada kita ada suatu undangan, ini adalah undangan yang penting sekali, yang apabila kamu tidak datang, kamu akan sengsara dunia dan akhirat. Maka kita tentu akan mempersiapkan untuk memenuhi undangan tersebut. Dan bagaimana dengan Ramadan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Apabila datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, Allah bukakan pintu surga. Dan dalam riwayat lain dikatakan walam yughlaq minhal bab, tidak satu pun pintu surga ditutup. Wa ghuliqat abwabul jahannam, dan pintu-pintu neraka ditutup. Walam yuftah minhal bab, dan tidak satu pun pintu neraka yang dibuka. Wasul silatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu di bulan suci Ramadan. Dan di bulan suci Ramadan Allah akan menstempel atau menjadikan salah seorang hamba dibebaskan dari api neraka di setiap malam bulan suci Ramadan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walillahi uttaqa'u minan nar wa dzalika kullal lail." Dan di bulan suci Ramadan Allah akan memerdekakan
mengstempel atau mengecap seorang hamba terbebas dari api neraka. Untuk itu, marilah kita tanamkan bahwasanya bulan suci Ramadan bukanlah bulan-bulan seperti bulan yang biasa. Kita tanamkan bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan yang begitu penting. Kita tanamkan pada diri kita, kepada keluarga kita, anak-anak kita. Katakan kepada mereka, wahai anakku, sebentar lagi akan kedatangan bulan yang begitu mulia, bulan yang di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, bulan yang penuh dengan keberkahan. Setelah tumbuh dalam hati kita rasa begitu pentingnya bulan suci Ramadan, persiapan yang kedua yaitu menanamkan dalam diri kita bahwasanya ketika kita tidak mendapatkan kebaikan dan keberkahan bulan suci Ramadan, kita termasuk orang-orang yang merugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syakiya abdun adraka Ramadan, summan salakha min walam yukfar lahu." Celaka, sengsara seorang hamba yang ia mendapatkan bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan meninggalkannya, akan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merugi seorang hamba yang Allah persiapkan 1 bulan di dalamnya penuh ampunan, di dalamnya penuh rahmat dan ampunan, akan tetapi ia tidak mendapatkan ampunan selama 1 bulan itu. Syakiya abdun, sungguh sengsara. Untuk itu ketika kita mengetahui, marilah kita berlomba-lomba di bulan suci Ramadan tahun ini. Kita berlomba-lomba untuk memperbanyak melakukan amal kebaikan agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, yang dikatakan, yang dimasukkan dalam sabda Rasulullah SAW tadi. Persiapan yang ketiga yaitu mempersiapkan ilmu tentang Ramadan. Persiapkanlah ilmu hal-hal yang berkaitan tentang Ramadan. Apa yang boleh kita lakukan, apa yang harus kita lakukan, dan apa yang harus kita tinggalkan. Amalan-amalan apa yang dianjurkan dan amalan apa yang tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Sebagian orang tidak mengetahui bahwasanya puasa di bulan suci Ramadan itu wajib. Hingga ia hanya puasa beberapa hari. Setelah itu ia tinggalkan puasa bulan suci Ramadan. Pelajari lagi hal-hal yang berkenaan dengan bulan suci Ramadan. Hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan lapar dan dahaga. Karena ia tidak tahu aturan-aturan dalam bulan suci Ramadan. Bisa jadi ia melakukan langgaran-langgaran yang Allah larang ia lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Untuk itu, kesempatan beberapa hari ini, 1 hari atau setengah hari, kita persiapkan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, agar kita benar-benar mendapatkan keberkahan di dalam suci Ramadan. Yang terakhir atau yang sebelum terakhir, yaitu sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, marilah kita sucikan hati kita agar kita memasuki bulan suci Ramadan dengan hati yang suci, hati yang bersih dari dosa. Karena dosa yang kita lakukan di luar bulan suci Ramadan akan mempengaruhi semangat kita dalam melakukan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir yaitu kita senantiasa berdoa agar kita, Allahumma ballighna Ramadan, agar kita
dijumpakan dengan bulan suci Ramadan, agar kita dipermudah untuk melakukan amalan-amalan di bulan suci Ramadan, agar kita mendapatkan keberkahan-berkahan bulan suci Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu ayyakum jami'an. Di hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyak salawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya wahidatan sallallahu biha 'ashrah." Barang siapa yang berselawat kepadaku dengan satu salawat, maka Allah akan berselawat kepadanya dengan 10 salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhumul amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.